Warga desa Badrain Narmada digemparkan dengan penemuan bayi cantik di pinggir jalan. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroi, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, pelaku pembunuhan guru TK di Gunung Sari, Lombok Barat akhirnya terungkap. Pelaku ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Ngawi, Jawa Timur. Dengan menggunakan penutup muka, pelaku pembunuhan guru TK di Lombok Barat yang baru didatangkan dari Ngawi, Jawa Timur langsung digelandang ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku S ditangkap di Jawa Timur, tepatnya di Desa Gerih, Kabupaten Ngawi pada Rabu 11 Agustus. Dan pelaku A merupakan salah satu tukang bangunan yang bekerja di depan rumah korban dan berada di Jawa Timur untuk kabur dan menghilangkan jejak. Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa menjelaskan pelaku S sempat kabur ke rumah keluarganya di Ngawi, Jawa Timur. Terungkapnya kasus tewasnya guru TK ini berkat pemeriksaan CCTV dan 13 orang saksi. Akhirnya tim opsional Satreskrim Polresta Mataram bisa menemukan tempat persembunyiannya pelaku. Dari 12 hari pemburuan berhasil kita amankan inisial J ini, inisial S ini di Desa Gerih, masuk Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan memang pada saat diamankan pelaku berusaha lari, namun bisa kita amankan tanpa perlawanan. Kemudian kami juga sudah melakukan interogasi awal dan memang hasil interogasi awal sinkron dengan keterangan hasil TKP dan juga keterangan daripada saksi petunjuk yang ada di CCTV ataupun dengan dokumen barang bukti lainnya. Sementara untuk motif pembunuhan dan lainnya akan disampaikan langsung oleh Kapolresta Mataram setelah diterimanya hasil otopsi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Awalnya Hairani ditemukan tewas oleh ibu kandungnya Nurmah beberapa hari lalu di rumahnya. Jasad Hairani ditemukan pada posisi duduk di sudut kamar mandi dengan leher dan muka tertutup kain, sedangkan di muka dan dadanya penuh dengan luka lebam. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, warga desa Badrain Narmada, Lombok Barat digemparkan dengan penemuan bayi cantik di pinggir jalan di desa setempat. Kuat dugaan bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib hasil hubungan gelap di luar nikah. Penemuan bayi perempuan di pinggir jalan dekat gudang rongsokan gemparkan warga desa Badrain Narmada, Lombok Barat. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh penjaga gudang rongsokan gudang plastik saat melihat kardus berisi bayi tergeletak di pinggir jalan. Setelah diperiksa, ternyata bayi perempuan masih dalam kondisi hidup dengan tali pusar sudah dipotong dan bayi malang tersebut langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan Kepala Puskesmas Narmada, bayi malang berjenis kelamin perempuan dengan bobot 3 kg ini dilahirkan normal sekitar pukul 5.00 WITA. Dari analisis medis kelahiran, bayi ini dibantu oleh orang profesional. Terlihat bentuk ikatan dan potongan tali pusarnya. Gitu. Normal dan sehat. Okay. Terus jenis kelaminnya? Perempuan. Pak Dokter, ini diperkirakan lahirnya kapan? Hari ini atau berapa hari? Hari ini. Oh, hari ini. Tapi kalau lihat dari tali pusat itu sepertinya tenaganya profesional yang nolong. Oh gitu. Jadi kalau lihat dia ikatan tali pusatnya gitu. Berarti dia bukan melahirkan di rumah? Nah, kalau masalah melahirkan di rumah atau di mana, tapi penolong persalinan kemungkinannya gitu. Kalau kita lihat dari ikatan tali pusat. Kalau dari kondisi fisiknya tidak ada yang cacat atau apa? Nah, nanti kami lampirkan di hasil pemeriksaan. Oh gitu. Sementara tidak ada. Kondisinya sehat berarti? Sehat, normal.
Saat ini bayi malang tersebut dirawat intensif di Puskesmas Narmada dan penemuan bayi ini ditangani Polsek Narmada untuk mengungkap orang tua pembuang bayi tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Setelah mendapat hasil audit, BPKP Kejaksaan Negeri Lombok Timur akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran alat dan mesin pertanian tahun 2018 yang merugikan negara sebesar 3,8 miliar lebih. Jaksa mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran Al-Sintan di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Para tersangka adalah mantan anggota DPRD Lombok Timur berinisial S, kemudian AM, dan mantan Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur berinisial Z. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Mereka diduga menggunakan bantuan Al-Sintan untuk kepentingan pribadi dan dijual ke petani. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan 3,8 miliar lebih dari pagu anggaran yang digelontorkan Kementerian Pertanian 4,2 miliar rupiah untuk pengadaan Al-Sintan. Sebelumnya kasus ini mendapat sorotan dari aktivis dan mahasiswa. Mereka mendesak kejaksaan segera mengusut tuntas kasus ini. Untuk perkara ini, tim penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama inisial S, ini perannya selaku mantan anggota dewan pada saat itu berperan untuk menyiapkan pembentukan UPJA dengan berkoordinasi dengan salah satu tersangka AM untuk diusulkan ke Dinas Pertanian. Terus yang kedua, tersangka inisial AM selaku yang berperan membuat UPJA. Nah, UPJA ini dibuat hanya formalitas untuk memuluskan niatnya supaya mendapatkan bantuan Al-Sintan tersebut. Nah, kemudian tersangka Z ini selaku kepala dinas, mantan kepala dinas pertanian yang pada saat itu menerbitkan SK CPCL tanpa melalui mekanisme bertentangan dengan SOP yang ada. Nah, sementara 3 tersangka ini kita tetapkan terlebih dahulu, nanti sambil melakukan pendalaman. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.